Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin kafa alladzi fataha abwabal jannah fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis aw kama qala. Hadratal muhtaramin para alim dan ulama, wabil khusus kepada beliau Bapak Haji Sugiono SAG MPDI selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang, kepada Bapak, Ibu, Guru dan Pegawai Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang yang kami muliakan, beserta seluruh sahabat berlian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya, dan yang paling utama yakni nikmat iman, Islam dan ihsan, serta nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia ini. Shalawat dan salam juga senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, minal zulumati ilan nur, dengan agama Islam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin, Allahumma amin. Sahabat berlian yang kami muliakan, sekarang kita berada di bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang sangat istimewa, yakni bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diistimewakan sehingga di bulan ini kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, mengutip dalam kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan bahwa bulan suci Ramadan merupakan jantung hati dari bulan-bulan yang lain selama dalam 1 tahun. Disebutkan pula tentang kemuliaan bulan suci Ramadan berdasarkan dari lafal Ramadan itu sendiri yang terdiri dari 5 huruf, yakni Ra, Mim, Dot, Alif, dan Nun. Dalam kitab Al-Ghunyah tadi disebutkan bahwa setiap huruf tadi memiliki arti sesuai dengan kemuliaan bulan suci Ramadan itu sendiri. Dimulai dari huruf Ra. Ra bimakna ridwanullah, yang artinya keridhaan Allah. Kemudian Mim. Mim bimakna mahabbatullah. Bulan Ramadan berarti kecintaannya Allah. Kemudian yang ketiga Dot bimakna domanullah, yang artinya jaminan Allah. Yang keempat Alif bimakna ulfatullah, artinya kasih sayang Allah. Dan yang terakhir Nun bimakna nurullah, yang berarti cahayanya Allah. Begitu mulianya bulan suci Ramadan disebutkan dengan istilah-istilah tadi. Dengan mulianya bulan suci Ramadan ini, maka kemudian Allah mewajibkan kepada kita sebagai orang beriman untuk melaksanakan ibadah, yakni berpuasa. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah 183 yang sudah saya bacakan dalam mukadimah tadi, bahwasanya puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari
terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di antara yang membatalkan puasa adalah tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus menahan lapar dan dahaga, dan yang lainnya. Namun apakah kita sebagai orang beriman berpuasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja? Tentu saja tidak. Di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, disebutkan bahwa bulan Ramadan merupakan madrasah bagi kita, merupakan sebuah bulan pembelajaran bagi kita, yakni di mana selama 1 bulan kita diajarkan untuk menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, namun tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi juga harus menjaga dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah dan senantiasa berupaya untuk memperbanyak amalan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Secara singkat, di bulan suci Ramadan ini sekarang adalah sedang berjihad. Ketika kita mendengarkan kata jihad, mungkin yang akan terbayang adalah medan perang, pertempuran, pertumpahan darah. Itu adalah jihad pada zaman dahulu. Namun disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Az-Zuhud Al-Kabir. Rasulullah SAW bersabda, "Raja'tu minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Faqila, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Faqala, "Jihadun nafs." Rasulullah bersabda kepada sahabat, "Kita telah pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar." Kemudian sahabat menjawab dan bertanya, "Apa jihad besar itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Jihadun nafs." Jihad melawan hawa nafsu. Menurut sahabat, perang yang paling besar itu adalah perang Badar. Namun Rasulullah bersabda tentang hal ini sepulang dari perang Badar. Ternyata Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, perang Badar itu belum sebesar perang yang dihadapi oleh umat-umat Rasulullah saat ini, yakni jihad melawan hawa nafsu. Di bulan suci Ramadan ini dengan berpuasa, kita diajarkan untuk berjihad, yakni untuk melawan hawa nafsu. Dikatakan ketika di bulan suci Ramadan para setan itu dibelenggu. Terus kenapa masih ada orang yang mengaku sebagai orang Islam tapi masih melakukan maksiat? Hal ini berarti godaan terhadap orang beriman ketika melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini bukanlah godaan dari eksternal, tapi justru dari dirinya sendiri, yakni dari hawa nafsunya sendiri. Hawa nafsu ini merupakan musuh dalam selimut, tidak nampak tapi itu nyata. Maka dikatakan ini adalah jihad yang paling besar, karena memerangi sesuatu yang tidak nampak tapi nyata, yakni hawa nafsu diri kita sendiri. Ketika kita berpuasa, kita dilarang makan. Tentu kita akan merasakan lapar. Kita dilarang minum, tentu kita akan merasakan haus. Tapi ketika hawa nafsu ingin makan, ingin minum, dan yang lainnya, itu bisa kita kendalikan, maka itu artinya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Disebutkan ada beberapa cara, bagaimana caranya agar kita bisa melawan hawa nafsu. Ada 4 hal di sini saya sebutkan. Yang pertama yakni ikhlas. Ketika kita ikhlas, kita sadar siapa diri kita, bahwa kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, dan kita memiliki kewajiban memenuhi syarat-syarat kewajiban untuk berpuasa, maka kita harus ikhlas bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Kita harus ikhlas. Kita harus sadar karena kita hanyalah seorang hamba. Kemudian yang kedua adalah sabar. Setelah kita ikhlas, berikutnya adalah sabar. Ketika kita berpuasa, kita akan melakukan sabar dalam 3 hal. Yang pertama yakni sabar fi ta'atillah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kita terhadap perintah-perintahnya Allah. Allah berperintah untuk berpuasa, maka kita harus sabar. Kita laksanakan puasa itu dengan ikhlas tadi. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah.
Tentu puasa itu harus meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa, baik secara fisik seperti makan, minum, masuknya sesuatu dalam lubang dalam tubuh kita, dan tentunya adalah meninggalkan segala larangan-larangan Allah yang itu sangat menggoda sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling ringan, sebetulnya tidak ringan, tapi justru ini paling berat, karena ini ada selalu dalam hadapan kita, yakni media sosial dan lain sebagainya. Dengan adanya media sosial mungkin kita tidak sadar, kita melihat sesuatu yang seharusnya tidak kita lihat, kita komentar yang seharusnya tidak komentar. Nah, ini ketika kita lupa bahwa kita harus mengendalikan diri kita, maka ini berarti masih belum dikatakan lulus dalam jihadnya. Maka dari itu, dalam jihad tadi yang kedua adalah sabar dalam mentaati peraturan atau perintah Allah, dan yang kedua sabar dalam menjauhi segala larangan Allah. Dan satu lagi sabar di sini adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Apa cobaan kita ketika kita berpuasa? Tentu kita akan merasa lapar seperti yang tadi saya katakan, merasa haus, mungkin merasa lemes, kayak tidak punya daya. Nah, ini kita harus sabar karena kita memang sedang berjihad. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Puasa ini adalah pembelajaran disiplin yang sangat luar biasa. Ketentuan berpuasa adalah mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sekarang kita ada jadwal imsakiyah yang jelas. Contoh, hari pertama puasa itu imsaknya pukul 04.15 menit. Maka kemudian ketika sudah pukul 04, kalau masuk subuhnya berarti itu 04.25 menit. Kalau sudah masuk subuh atau sudah terbit fajar, tentunya walaupun itu hanya 5 menit, ya jangan diterjang. Walaupun itu hanya 5 menit. Dan waktu berbuka, contohnya di hari pertama itu pukul 18.05 menit juga. Masih kurang 1 menit saja, pasti ketika dia adalah orang yang benar-benar berjihad, yang benar-benar mentaati perintah Allah, pasti dia belum berani makan sebelum betul-betul masuk waktu maghrib, yakni setelah terbenamnya matahari. Kemudian yang keempat adalah istiqomah atau konsisten. Kita diajarkan berpuasa selama 1 bulan secara istiqomah dari hari pertama sampai hari terakhir. Ini adalah pembelajaran yang jelas bagi kita bagaimana agar jihad kita ini benar-benar kita mendapatkan predikat kemenangan. Sehingga ketika nanti kita selesai berpuasa, kita betul-betul mendapatkan predikat kemenangan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang takut akan kebesaran Allah dan dapat mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma', maka janji Allah bagi mereka sesungguhnya tempatnya adalah surga. Ini adalah bentuk apresiasi Allah terhadap orang-orang yang betul-betul bisa berjihad, yakni bisa menahan hawa nafsunya sendiri. Dan tentunya ketika kita berjihad di bulan Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai pembelajaran kita, harapannya adalah dapat memberikan dampak baik setelah di bulan suci Ramadan. Jihad kita selama bulan suci Ramadan jangan sampai sia-sia, yang kemudian setelah selesai bulan suci Ramadan kita kembali ke setelan, tidak berjihad lagi. Tidak seperti itu yang diharapkan. Akan tetapi jihad ini harus tetap kita lakukan dari hari demi hari, dari bulan demi bulan, dari tahun ke tahun. Tidak hanya di bulan suci Ramadan saja. Namun di bulan suci Ramadan ini kita betul-betul diberikan waktu dan ruang untuk bisa berlatih berjihad. Dengan harapan selama hidup kita, kita betul-betul bisa menghendaki sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwasanya kita bisa memenangkan jihad kita, yakni jihad melawan hawa nafsu. Semoga sahabat berlian semuanya yang dirahmati Allah betul-betul bisa memenangkan, bisa memiliki predikat kemenangan dalam berjihad selama di bulan suci Ramadan ini.
yakni jihad melawan dirinya sendiri. Demikian yang kami sampaikan. Tentunya banyak kekurangan adalah dari saya, dan apabila ada yang betul dan baik, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum wa wal mafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.